Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afifuddin di Wahidev Academy. Nah, setelah kita belajar state dan props, selanjutnya kita akan belajar tentang membuat form ya. Jadi kita membuat suatu inputan form, kemudian ada tombol submit, nanti ada aksi hasilnya, kayak gitu ya. Ya, kita akan belajar. Jadi mengolah inputan, nanti ada outputannya apa, kayak gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan buat suatu file baru di sini. Kita beri nama contoh form.js. Isinya kita kopas saja dari state dan prop ini. Ctrl A, Ctrl C maksudnya ya, Ctrl V ya. Setelah itu kita edit di sini state propnya jadi contoh form. Kayak gini ya. Nah, setelah itu kita ganti tentunya state-nya kita hapus, ganti state-nya kita hapus, operan ini kita hapus ya. Di isi dalam sini juga kita hapus, tombol sini juga kita hapus. Jadi kurang lebih sekolah ini juga kita hapus. Nah, tinggal ini belajar membuat form. Kayak gini ya. Nah, ini tentunya belum ada perubahan apa-apa karena di index.js nya belum kita ganti, akan kita ganti. Yang lain kita ya komen, kita impor src garis miring contoh form. Kita copy contoh form, kita paste contoh form, kita paste di sini contoh form. Nah, maka akan nge-refresh otomatis belajar membuat form. Oke, mantap. Yang pertama yang kita akan lakukan adalah membuat state-nya, yaitu nama. Jadi nanti kita akan buat form login ya, username deh, username dan password kayak gini ya. Oke, setelah itu tentunya kita bikin cons-nya di sini, cons biar cepat, username dan password biar lebih rapi di state kayak gini ya. Oke, mantap. Setelah itu kita buat inputannya di sini ya. Kita buat yang pertama, kita buat view dulu. Setelah view kita buat teksnya nama .2. Setelah itu kita buat input teks input, kembali teks input. Nah, jangan lupa di atas ini diimpor ya teks input. Nah, teks input ini di sini kita kasih atribut. Yang pertama stylingnya, nanti style.in text input. Nanti kita belum buat, nanti akan kita buat. Kemudian kita kasih placeholder, masukkan username. Ini username ya, bukan nama ya, sorry. Ini kita ganti username. Nah, setelah itu ya kayak gini ya. Setelah itu kita kasih value-nya username. Setelah itu kita kasih placeholder value, kita kasih onChange. OnChange ini kalau si user ngetik atau mengubah di teks inputnya, maka ada aksi apa? Aksinya yaitu kita akan ngubah state-nya ya dengan menggunakan arrow function di set state username kayak gini ya. Oke, cukup kayak gini aja. Kita save. Nah, kayak gini ya. Nah, ini tinggal kita styling teks inputnya. Oke, kita akan styling di bawah sini. Teks input ya. Oke, kita akan styling. Pertama kita kasih border width 1. Nah, kayak gini kan udah kelihatan teks inputnya. Kita kasih paddingnya 10 biar ada ininya nggak terlalu mepet ya. Oke, setelah itu kita kasih border colornya, kita ganti ya
dengan hitam tapi grey. Nah kayak gini. Kemudian saya akan buat biar nggak terlalu lancip, kasih border radius. Border radiusnya yaitu 5. Nah ini agak melengkung sedikit, mantap. Oke ya, kayak gini kurang lebih. Height-nya mungkin bisa kita atur 40. Nah biar ada kecil. Oke, kayak gini untuk username, mantap sekali. Tinggal kita copy, kita buat lagi paste di sini. Salah. Kopinya tentunya sampai view-nya ini kita copy, kita paste. Nah di sini view-nya kita kasih styling nih biar nggak terlalu mepet, ya kan? Di UV ini kita kasih styling, style namanya wrapper input. Nah ini sama yang atas juga kasih wrapper input. Wrapper input ya pembungkus inputannya, terserah namanya mau apapun ya, bebas. Kita kasih margin top 10 ya, margin topnya ya, kayak ginilah ya. Oke, tahu 20 deh. Nah ini tinggal kita ganti ini username, ini password. Nah kemudian di sini masukkan password. Oke, nah tentunya password kita nggak mau tampilkan gini. Oh ini masih username ya, jadi atasnya ikut ngedit. Ini ganti password, ini ganti password, ini ganti password, ini ganti password. Semuanya kita ganti dengan password. Jadi ketika saya ngedit, atasnya nggak ngaruh. Saya ngetikkan di sini, atasnya nggak ngaruh ya. Nah di sini harusnya password ini ke hidden ya, maka kita nggak boleh tampilkan. Caranya gimana? Caranya pakai secure text entry, kita ganti true. Nah jadi ketika saya masukkan password, nah udah hilang kayak gini, mantap ya. Oke, username sudah, password sudah. Satu lagi kita kasih buttonnya dengan touchable opacity tentunya. Kita kasih text login. Nah di sini kita kasih stylenya yaitu button. Nah di sini kita kasih stylenya yaitu text button. Nah di sini akan kita edit. Yang pertama kita kasih yang button dulu. Jadi nanti kalau udah terbiasa styling ya bakalan gampang sih sebenarnya. Nah di sini button yang pertama kita kasih margin top dulu, margin top 10. Nah biar ada spasinya sedikit. Kemudian setelah itu kita kasih border colornya, background color, background colornya yaitu sky blue, sama kayak yang tadi ya sebenarnya, kayak gini. Setelah itu padding ya, kita kasih padding biar nggak terlalu mepet, 10. Oke, kayak gini, mantap. Setelah itu kita kasih border radiusnya 5. Margin topnya kayaknya tambahin deh 20. Oke, kayak gini ya. Oke, setelah itu text buttonnya kita styling juga, text button. Nah text buttonnya kita kasih text align.
center, dan kita kasih teks, kita kasih font weight-nya yaitu bold. Nah, kayak gini kurang lebih. Oke, secara styling sudah ya, mantap sekali. Setelah itu kita kasih di sini, kita kasih on press. On press-nya di sini kita kasih this login. Nanti kita belum buat ya, kita akan buat dulu. Nah, jadi nanti rencananya saya akan buat teks di bawah sini. Saya akan buat teks. Nah, teksnya ini isinya selamat berhasil login. Kemudian titik 2 kita panggil tuh username-nya. Nah, paling kita kasih styling di atas aja deh, di sini langsung deh, margin top biar cepet. 20. Nah, kayak gini ya. Tapi ini saya nggak mau keluarkannya kalau sudah mencet login. Makanya kita kasih satu state di sini. Namanya is login. Pertama sifatnya itu false. Is login kita taruh sini false. Nah, di sini kita kasih if is login, maka dan akan keluar ini. Oke, kita format. Jika dia login, maka akan keluar ini. Nah, ini if toh, nggak ada if L-nya. Ah, ini masih error. False. Astagfirullah, ini bukan false, tapi is login. Sorry. Nah, kayak gini ya. Nah, ketika kayak kita mencet is login, maka si this login, maka akan pencet tombol login. Maka di sini kita akan bermain loginnya ini ya, kita akan buat metode login untuk mengubah is loginnya menjadi true, gitu ya. Jadi kita belum buat, kita buat loginnya terlebih dahulu di sini. Buat login kayak gini. Nah, this set state is login sama dengan true. Gini ya. Oke, misal kita masukkan Afif Basya, passwordnya 123, terserah deh. Ketika kita login, selamat berhasil login Afif Basya. Mantap, kayak gitu ya, mantap sekali. Nah, tapi kalau saya login kayak gini, harusnya ini nggak muncul, harusnya muncul alert. Nah, caranya gimana? Nah, ini kita modif lagi ya. Jadi di sini kita boleh kasih this if this state dot username dan this state password ya. Ini kita kasih tanda pentung deh. Pentung. Nah, maka kita kasih alert di sini. Misal alert. Nah, kalau alert gimana nih? Nah, jadi kita kasih alert ya. Jangan lupa diimpor di sini alertnya. Alertnya di sini kita kasih title error. Ini jangan lupa atau username dan password harus diisi kayak gini ya. Jadi misal kita belum isi, nggak bisa, harus diisi dulu. Nah, kalau ini udah keluar, harusnya di sini kita kasih else. Nah, baru kita masukkan di sini. Harusnya nggak boleh keluar ketika kita login. Nah, ini nggak keluar. Tapi kalau kita sudah kasih Afif Basya dan password,
kita login, nah, maka berhasil login, masuk. Nah, mungkin kayak gitu saja untuk tutorial kali ini. Jadi kita sudah belajar membuat form. Nah, ada dua text input. Text input yang pertama ini untuk username, yang kedua password dengan menggunakan secure text entry. Nah, logikanya ketika login maka akan hanya merubah value loginnya yang jadinya false jadi true di metode login yang ada di ketika metode login ini berjalan. Metode login ini akan berjalan ketika tombol login ini dipencet. Namun ada syaratnya username dan password harus diisi. Kalau nggak diisi maka akan keluar alert. Kalau diisi maka loginnya berhasil berubah menjadi true dan akan tampil teks selamat berhasil login. Oke, mungkin itu saja, kita selesai untuk React Native dasar. Sampai sini saja tutorialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.